Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin hadzal rasulul karim wa 'ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun wa khaba at-taghut. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil munazzal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tentu hal utama yang wajib kita panjatkan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam konteks syukur kita sebagai hamba Allah yang baik. Yang pertama, kita mengakui bahwa semua hal yang kita terima, yang ada dalam diri kita dan di luar diri kita, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menampakkan bahwa syukur itu adalah menampakkan nikmat-nikmat Allah yang ada dalam diri kita kepada orang lain, bukan hanya dengan perkataan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah bagian kecil dari syukur. Ada hal-hal yang lebih besar dari syukur itu sendiri, yaitu bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat dalam melakukan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dengan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengabdian kita sebagai hamba-Nya. Kemudian rasa yang ketiga sebagai konotasi dari syukur adalah membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membela Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti Allah tidak bisa dibela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man yansuru in tansurullaha yansurku wa tsabbit aqdamakum." Apabila engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan menetapkan langkah-langkahmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang
juga berbarengan dengan haji di Mekah Suci Al-Mukarramah. Meskipun ada perbedaan di mana Mekah Al-Mukarramah sudah melaksanakan haji Idul Adha kemarin, tapi bukan berarti ini meretakkan hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang telah melaksanakan Idul Adha kemarin, karena perbedaan itu biasa. Tapi yang penting, perbedaan bukan berarti melanggengkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri kita, karena dalam Islam itu diperbolehkan. Tapi perbedaan ini bisa menjadikan kita semakin erat dalam ukhuwah Islamiyah. Maka untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita doakan saudara-saudara kita, ibu kita, bapak kita, paman kita, adik kita, kakak kita yang mungkin sekarang sedang berada di Mekah Al-Mukarramah dalam rangka melaksanakan ibadah haji, agar diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga nantinya mereka mendapatkan haji mabrur dan kembali ke Indonesia dan ke tempatnya masing-masing dengan selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu Idul Adha, kalau kita melihat sejarah historisnya, tidak lepas dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah peletak kedua Ka'bah setelah Nabi Adam. Karena ada hal-hal yang bisa kita petik dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam adanya Idul Adha yang kemudian menjadi syariat kepada seluruh umat Islam. Ada 3 hal yang bisa kita jadikan pelajaran dari Nabi Ibrahim dan Ismail beserta keluarganya, yang nantinya bisa kita petik sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil meraih generasi keturunannya untuk tetap melanjutkan risalah Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Islam. Beliau umurnya waktu itu sudah 86 tahun, tetapi beliau tidak berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam agar dikaruniai zurriyah atau keturunan yang saleh. Apa doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 100. Kata Nabi Ibrahim dalam doa-doanya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakanlah kami anak-anak yang saleh. Artinya apa? Sebagai orang tua, kita harus tetap berusaha untuk melakukan munajat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya kita memiliki generasi-generasi penerus yang baik, generasi-generasi yang saleh. Kenapa ini wajib dilakukan? Karena melihat tantangan sekarang, di mana anak-anak kita sudah berinteraksi dengan globalisasi yang ada di depan mata mereka. Lewat apa? Lewat gadget atau HP. Apapun di gadget bisa melihat. Dunia manapun bisa mereka lihat. Maka kalau kita tidak bisa mengontrol dan mendisiplinkan mereka, alhamdulillah ini akan terjadi generasi-generasi yang tidak diinginkan. Maka salah satu hal yang wajib kita lakukan adalah memasukkan anak-anak kita ke pesantren
Tentu tujuannya apa? Agar mereka nanti berbekal atau kita berikan bekal yang baik agar siap hidup di dunia, terlebih lagi bahagia di akhirat. Dunia ini sebentar. Bahkan kemarin ada kawan yang selama kurang lebih 23 tahun bersama saya. Tapi ketika saya sudah sampai di sini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini sebentar. Kalau kita tidak beribadah istiqomah kepada Allah, mentaati syariat-syariatnya, bekal apa yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita panggil, ketika kita dipanggil nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita bukan harta, jabatan, tapi yang membedakan kita itu takwa. Itu terlihat sekali ketika para jemaah haji melakukan ibadah wukuf yang pakaiannya hanya putih semata, tidak ada yang berbeda, semuanya putih, tidak ada yang berbeda mana yang jenderal, mana yang kopral, mana yang kaya, mana yang miskin, semuanya sama. Sebenarnya itulah gambaran kelak kita di akhirat. Yang membedakan kita hanya takwa, hanya iman, bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan. Karena itu pada semua orang tua kita bisa meneladani sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melahirkan generasi yang baik. Dan salah satu hal, mungkin satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Kalau semuanya tidak bisa ke pondok pesantren yang besar, tinggal masukkan ke pondok ini. Karena ketika anak-anak kita berada di pesantren, mereka akan tenang, sholat jamaahnya terkontrol, ngajinya terkontrol, sikapnya terpelihara, semuanya terdisiplin karena ada aturan-aturan di pondok itu. Maka sungguh bahagia orang tua yang masukkan anak-anak di pesantren, karena dia akan tenang lahir dan batin. Tinggal tugas orang tua yang masukkan anaknya pesantren adalah mengirimkan bekal atau uang yang halal. Jangan sampai mereka nantinya dikirimkan hal-hal yang tidak halal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Nabi Ibrahim dan keluarga adalah tipe keluarga yang tahan uji, tahan banting dalam mempertahankan akidah Islamnya. Sebagaimana kita tahu, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung Namrud yang ada waktu itu, tapi kemudian beliau meletakkan salah satu kapak di patung yang paling besar. Jadi ada patung yang paling besar dan tidak dihancurkan. Kapak itu diletakkan di leher patung. Dan ketika Nabi Ibrahim diinterogasi, dipanggil, apa jawab Nabi Ibrahim dengan menggunakan logika? Wahai Namrud, bukan aku yang menghancurkan patung-patung itu, tetapi patung yang paling besar yang menghancurkannya, karena kapaknya ada di lehernya. Kemudian pada Namrud menjawab, loh, mana bisa patung menghancurkan patung-patung yang lainnya, sedangkan patung itu tidak bergerak? Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim, wahai Namrud, kenapa engkau menyembah benda mati? Kenapa engkau menyembah patung padahal dia tidak bisa bergerak, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu? Kemudian Namrud itu berpikir, oh ini juga ya, patung itu tidak bergerak, kenapa aku sembah? Tapi karena kesombongan dan kecongkakannya, ia enggan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Ibrahim, wahai tentaraku, kata Namrud, bakar Ibrahim. Kemudian Ibrahim dibakar atas kayu yang sangat banyak sekali. Namun Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Apa kemudian kata Allah dalam firman-Nya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya naru kuni bardan
wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah engkau keselamatan bagi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, api itu terasa dingin baginya dan dia merasa selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apa yang kita bisa petik dari kisah ini, dari sejarah ini? Apapun halangan, cobaan kita di dunia ini, jangan sampai akidah kita tercecer atau bahkan terhempas dari dalam hidup kita. Kenapa? Karena boleh jadi di dunia kita tidak mampu, kita bukan orang kaya, kita orang yang punya ekonomi kuat, tapi itu sementara. Ekonomi kita yang tidak mampu itu sementara. Mungkin kita mau mencari makan hari ini susah, tapi itu sementara. Ketika kita sudah dicabut, dipanggil oleh Allah, maka semua kesusahan itu akan hilang. Dan insya Allah, kalau kita istiqomah di dunia tetap dengan iman kita, maka Allah telah menjadikan surga. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Istiqamah apapun nampakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akhir tahun 2023 ini adalah tahun politik. 2024 kita benar-benar akan masuk ke tahun politik. Apa kaitannya dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, keluarganya saleh, dan dia juga Nabi yang muslim, bukan hanya saleh tapi juga muslim. Maka rakyat yang beliau pimpin adalah rakyat yang makmur dan sejahtera. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari Nabi Ibrahim, pilihlah nanti pemimpin-pemimpin yang imannya baik. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang nanti akan mensejahterakan rakyatnya. Bukan pemimpin yang hanya menjadikan kita sebagai mobil rusak, kita sebagai pendorongnya. Ketika dia nanti terpilih, kita ditinggalkan. Kita hanya sebagai pendorong. Atau dalam bahasa dagelannya, ketika dia sudah dapat kursi, ayatnya lupa. Ini yang mau kita ambil dari apa yang dicontohkan oleh Nabi, bahwa pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih nantinya adalah pemimpin-pemimpin yang kenal Allah, pemimpin-pemimpin yang kenal kita, yang nanti akan mensejahterakan kita, bukan malah menjadikan kita sebagai sejahtera. Mau tidak kita. Maka di akhir khutbah ini ada 3 hal, ada 3 aspek yang akan saya ulangi sebagai refleksi dari perjalanan Nabi Ibrahim sebagai Nabi Allah dalam kaitannya dengan Islam. Yang pertama, beliau berhasil mendidik anak-anaknya untuk terus beriman kepada Allah sebagaimana yang dilakukan. Yang kedua, Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah tipe keluarga yang imannya kuat, tahan banting, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, Nabi Ibrahim adalah sebagai pemimpin tauladan, pemimpin suri tauladan yang bukan hanya saleh tapi juga muslim. Atau begitu, kita harus juga memilih pemimpin sebagaimana Nabi Ibrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من
كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. آمين. اللهم ارحم سيدنا محمد. اللهم اصبر سيدنا محمد. اللهم اصبر سيدنا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم